Baik, kita mulai ya. Yang terakhir kita sampai pada, halo, suara saya kedengaran ya? Halo? Halo? Oke. Jadi kita sampai pada contoh-contoh maksimum likelihood sampai distribusi seragam ya, kalau nggak salah. Kita lihat sharing dulu. Ini sampai ini ya? Halo? Untuk distribusi seragam ini ya? Bener nggak? Halo? Oke, berarti sekarang kita yang, jadi seperti nanti saudara akan lihat bahwa maksimum likelihood itu adalah metode statistik yang baik, mempunyai sifat optimal gitu ya. Nah itu selama di dunia itu ya tidak ada yang sempurna gitu. Juga termasuk maksimum likelihood sifatnya itu juga ada yang tidak baik. Jadi kalau bahasa itu mengatakan segemuk-gemuknya ikan gemuk itu kan enak dimakan ya, tapi pasti punya tulang kan gitu. Jadi kalau Anda beli misalnya ikan yang sudah tidak ada tulangnya itu ya tulangnya dibuat dulu kan gitu. Jadi bahasanya kan sebagus-bagus ikan yang gemuk pasti mempunyai tulang. Sekering-keringnya ikan yang kurus juga masih punya daging kan gitu, walaupun sedikit gitu. Jadi artinya sejelek-jelek orang pun juga masih punya kebaikan kan gitu. Oke, jadi maksimum likelihood itu mempunyai sifat nanti yang bagus. Ya termasuk invarian juga kan gitu. Nah ini kalau kita punya fx theta itu sama dengan seragam tapi dari theta min setengah sampai dengan theta plus setengah yang lain gitu. Jadi kalau kita punya pengamatan di sini, jadi maksimum XI-nya itu di sini, nanti harganya kan sebenarnya itu kan theta min setengah kurang dari maksimum XI, jadi kita mempunyai maksimum XI min setengah kan gitu. Kemudian kalau yang kiri itu menjadi theta-nya di antara maksimum XI plus setengah. Jadi selama theta itu di harganya di sini, dia adalah maksimum likelihood. Berapa harga theta? Infinity gitu. Jadi maksimum likelihood-nya itu infinity, titiknya. Setiap titik yang berada dari maksimum min setengah sama minimum XI plus setengah, itu maksimum likelihood. Itu kelemahan dari maksimum likelihood. Jadi ada yang harganya itu tidak tunggal tapi malah banyak. Walaupun nanti MLE itu adalah estimator yang paling optimal. Kemudian kalau fx theta itu sama dengan sepertheta e pangkat minus x per theta. Jadi sampel randomnya adalah sepertheta e pangkat min xi per theta, jadi sepertheta n e pangkat min sigma xi per theta. Diambil logaritmanya menjadi minus n log theta min sigma xi per theta. Kalau diturunkan menjadi minus n per theta sigma xi per theta kuadrat. Jadi nanti menghasilkan theta hat sama dengan sigma xi per n, yaitu x bar. Nah turunannya itu adalah negatif, jadi x bar adalah MLE dari theta. Jadi sekali lagi, memang MLE itu banyak X bar ya, tapi tidak selalu X bar. Saudara sudah melihat tadi yang
kasus apa namanya perkalian ya, theta X pangkat theta min 1 itu MLE-nya juga bukan X bar. Untuk distribusi seragam, MLE-nya adalah maksimum XI. Nah, kemudian yang ini, X1, X2, Xn, IID dengan densitas Fx min setengah E pangkat minus X min theta. Min infinity sampai infinity. Tebak apa namanya statistik cukupnya, mestinya minimum kan gitu. Nah ini kalau digambar itu kan tergantung pada X. Kalau X lebih besar dari theta kan positif, jadi E pangkat minus X min theta. Tapi kalau X min theta-nya itu negatif, itu X-nya kurang dari theta. Jadi nanti log F theta sama dengan minus N log 2 min sigma XI min theta, harga mutlaknya gitu. Nah nanti di log d theta itu sama dengan sin XI min theta. Nah ini nanti apa namanya estimator maksimum likelihood-nya adalah apa namanya yang kita kenal dengan median ya. Sebentar nanti saya terangkan di apa namanya di papan tulis. Oke, jadi ini kita stop sharing dulu. Oke, kemudian kita share. Terbaca? Halo? Terbaca enggak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi di sini X itu adalah setengah E dari minus X minus theta. Jadi harga mutlak X min theta itu kan hanya dua, non negatif atau negatif. Jadi kalau mutlak X min theta lebih besar atau sama dengan 0, ini artinya kan sama saja dengan X min theta lebih besar atau sama dengan 0. Berarti ini berlaku X lebih besar dari theta. Jadi untuk X lebih besar dari theta, E pangkat minus X min theta. E pangkat minus itu berarti turun ke bawah kan gitu. Jadi kalau ini E pangkat X, tapi kalau begini itu E pangkat NX kan gitu. Jadi kalau X lebih besar dari theta, itu harganya adalah, jadi kalau X lebih besar dari theta, F X theta adalah setengah X min theta. Jadi ini E pangkat minus X
min theta. Begini. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, ini 0, ini theta. Nah, saudara melihat ini, kalau ini E minus kan berarti ke sini toh. Ini adalah E pangkat minus X min theta. Sekarang kalau X min theta-nya itu kan hanya 2, non negatif atau negatif. Jadi kalau X min theta itu negatif, maka mutlak X min theta itu adalah minus dari X min theta. Jadi kalau begitu, kalau ini minus kali minus menjadi plus kan. Jadi kalau X kurang atau sama dengan theta itu ini setengah ya, ada setengahnya ya. Sama F sama dengan setengah min dari min. Jadi menjadi E dari X min theta. Nah, kalau tadi E pangkat X itu kan begini, berarti ini jadi hasilnya adalah naik. Gitu. Jadi ini bentuknya adalah grafik yang naik. Ini bukan apa namanya, bukan melihat ya, jadi ini apa namanya. Nah, gini. Jadi ini namanya double eksponensial. Makanya ada yang mengatakan double eksponensial. Nah, kemudian saudara melihat fungsi mutlak X ya, berarti derivatif dari fungsi mutlak X itu. Jadi kalau Y sama dengan mutlak X itu, kan gambarnya begini. Nah, ini berarti F sen X, X menuju 0 dari kanan itu sama dengan 1. Tapi kalau turunannya dari sebelah kiri itu sama dengan min 1. Ini kan dari kanan 1. Ini dari kiri min 1 kan gitu. Nah, kita sekarang akan mencari apa? Maksimum likelihood-nya kan. Kita akan mencari apa? Maksimum likelihood-nya. Jadi kita lihat dulu densitas gabungannya. F X dipikiran theta kan sama dengan perkalian dari setengah P pangkat minus X min theta. Jadi sama dengan setengah pangkat N E pangkat min setengah sigma X min theta. Nah, L theta itu ini dipandang sama dengan Fx theta dipandang sebagai fungsi dari theta. Setengah pangkat N E pangkat minus
sigma mutlak X minus theta sebagai fungsi dari theta. Sebagai fungsi dari theta. Nah, mengambil derivatif ini kan harus diambil derivatifnya untuk apa namanya, untuk mendapatkan maksimum likelihood. Nah, tapi lebih mudah kalau kita ambil logaritmanya kan, kita mengambil log L theta sama dengan minus N log 2 minus harga mutlak X XI ya, XI minus theta. Nah, tadi ini harganya itu kan sebenarnya derivatifnya itu kan 1, itu berarti sin dari ini kan harga ini. Jadi sinnya berapa? Kalau positif ya 1, kalau negatif itu kalau negatifnya adalah min 1 gitu. Jadi ini kita mempunyai yang kita sebut dengan karena derivatifnya itu hanya 1 atau min 1, berarti itu kan tandanya positif atau tandanya negatif kan gitu. Ini D log L theta per d theta, derivatif dari ini terhadap theta kan 0. Ini tandanya hanya apa? 1 atau min 1 kan anunya, apa namanya, harganya gitu. Jadi minus sin, jadi minus dari sigma dari sigma sin XI min theta. Nah, ini sama dengan 0. Jadi begini, ini kan kemarin sudah saya sebutkan bahwa mencari harga maksimum minimum itu bisa kita gunakan disama dengan nolnya titik kritis turunan kedua. Tapi ada yang juga dengan argumentasi seperti ini, ya nggak dicari turunan kedua kan, jelas kalau titik minimumnya adalah 0 tapi maksimumnya nggak ada. Tapi kalau nanti di antara dua titik ya maksimumnya di titik apa namanya, pojok kan, di titik ujung kan gitu. Nah, ini sigma sin XI min theta sama dengan 0. Nah, ini akan mendapatkan, coba mengapa ini kalau ini kita akan mendapatkan theta hat MLE itu disebutkan median dari data XI itu. Kenapa begitu? Jadi begini, ini logikanya begini, mengapa ini sama dengan median gitu. Nah, jadi sin XI min theta itu kan sama dengan 1 atau min 1. Nah, kalau sama dengan 0, sin-nya itu kan berarti artinya apa toh? Jadi kita ambil ini baru ya.
Oke, saya selalu ngecek ini bisa terbaca sudah blank papan tulis kosong. Oke. Jadi kan kita punya sigma sin xi min theta sama dengan 0. Jadi artinya sin x itu kan tandanya positif atau negatif kan gitu. Jadi kalau tandanya itu positif sama dengan negatif, berarti kalau sama dengan 0 kan tanda dari sin x itu kan 1 itu artinya positif, negatif itu artinya min 1 kan gitu. Nah kalau ini dijumlah sama dengan 0 artinya jumlah selisih xi dan theta itu yang lebih besar sama dengan yang lebih kecil kan berarti jadi ini kan artinya jumlah positif sama dengan jumlah negatif, gitu. Artinya sama gitu. Nah sekarang saya kalau punya data yang begini, misalnya data itu harus diurutkan ini karena boleh kan harus. Jadi kalau punya data diurutkan. Jadi urutan xi. Jadi misalnya ini 2, 7, 9, 17, 20. Nah, jadi kalau mediannya itu kan 9. Nah, 7 min 9 apa? Negatif kan? 2 min 9 berapa? Min 7 kan juga negatif. 17 min 9 berapa? 8. Jadi positif. 20 min 9 berapa? 11. Itu kan 11 itu berarti positif. Jadi kalau jumlahnya positif sama dengan jumlahnya negatif, jadi kalau data diurutkan itu berarti mediannya itu yang di tengah-tengah, karena kalau di tengah-tengah itu yang positif sama yang negatif itu sama. Gitu. Jadi dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa theta head-nya itu adalah median dari xi. Median dari xi. Jadi jelas ya mengapa itu hasilnya median gitu. Jadi kalau diurutkan kan jadi kalau begini ini kan negatif, negatif, positif, positif. Karena ini jumlah positif sama dengan jumlah negatif. Berarti yang membagi itu harus supaya yang positif sama dengan jumlah yang negatif, yang membagi theta head-nya itu harus data yang di tengah. Kan gitu. Nah sekarang apa namanya contoh yang terakhir f x theta sama dengan theta x berpangkat theta min 1. Nah, kemudian kalau misalnya kita, ini sebentar, gimana efek theta-nya berapa? Nah, itu saya agak lupa itu apa namanya distribusi geometrik ya. Distribusi geometrik itu menyatakan banyaknya
Jadi kalau X sama dengan 1 itu beta, kalau X sama dengan 2, ini kan kalau X sama dengan 2 berarti kan 1 min theta, kemudian theta. X sama dengan 3, 1 min theta kuadrat, theta kan gitu. Jadi fx-nya adalah theta 1 min theta berpangkat X min 1 ya. Coba. Geometrik bukan ini ya, karena ini kan sudah. Jadi ini berarti sama dengan theta 1 min theta pangkat X min 1. Itu ya, ini geometrik kan ya, yang di contoh terakhir itu. Nah, kemudian saya ambil N sama dengan 3. Sebentar-bentar, AC-nya kok mati sendiri. Saya hidupkan AC dulu ya. Banyak plus. Oke, jadi ini kita misalnya kita mengambil sampel random ukuran 3. Jadi bentar, ini kalau kita biar agak baik. Jadi kita mengambil kita misalnya mendapatkan X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 1 gitu. Jadi ini data, langsung ketemu datanya. Jadi dari sini kita mendapatkan F3 theta sama dengan theta 1 min theta berpangkat 2. Karena X-nya 3. F 4 theta sama dengan theta 1 minus theta pangkat 3. F 2 F1 theta sama dengan theta 1 min theta berpangkat 0. Berarti bilangan pangkat 0 adalah 1, berarti theta. Berarti F X-nya sama dengan 3, X2 sama dengan 4,
X3 sama dengan 1 theta, itu sama dengan berapa? Theta pangkat 3 dikalikan 1 min theta berpangkat 5. Karena maksimum likelihood itu ini dipandang sebagai theta, berarti L theta itu sama dengan F341 dipandang sebagai fungsi dari theta. Jadi theta pangkat 3 1 min theta berpangkat 5. Kemudian log L theta berarti sama dengan 3 log theta plus 5 log 1 minus theta kan gitu. Jadi ini contoh kalau tidak selalu X1, X2, Xn, jadi X1, X2-nya harga tertentu itu supaya saudara juga bisa mengerjakan kan gitu. Jadi ini di log L theta per D theta, ini di log L theta per D theta sama dengan 3 per theta, ini min 5, 1 min theta. Kenapa minus? Karena ini di sini adalah tandanya negatif. Jadi derivatif dari log itu per 1 min theta, derivatifnya terhadap ini, jadi karena ini negatif min 5. Ini menjadi sama dengan 0. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi 3 1 min theta min 5 theta dibagi dengan theta 1 min theta sama dengan 0. Pembilang dibagi penyebut sama dengan 0 itu pembilangnya harus 0. Jadi ini menjadi 3 min 8 theta 3 min 8 theta sama dengan 0 kan gitu. 3 min 3 theta min 8 theta. Jadi theta head-nya adalah 3 per 8. Nah, coba cek sendiri turunan kedua. Jadi cek di kuadrat log L theta per D theta kuadrat untuk theta head sama dengan 3 per 8 itu pasti negatif. Jadi maksimum likelihood-nya adalah 3 per 8. Oke, jadi kita teruskan. Ini ya, jadi kemudian seperti
sudah saya sebutkan bahwa maksimum likelihood itu mempunyai beberapa sifat optimal kan gitu. Nah, salah satunya ini adalah sifat invarian dari maksimum likelihood. Di, sifat invarian dari MLE. Jadi kalau theta itu adalah MLE dari theta, kemudian G itu fungsi kontinu, maka G theta hat adalah MLE dari G theta. Jadi itu sifat invarian dari MLE. Jadi kalau theta hat MLE dari theta, G titik itu fungsi kontinu, maka G theta hat itu adalah MLE dari apa? Dari G theta. Nah, ini yang membuat itu dikatakan MLE itu bagus. Jadi kalau misalnya dari metode momen itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya ini kan, jadi kalau kita tahu X itu normal theta sigma 0 kuadrat, kan kita tahu kalau metode momen theta hat-nya adalah berdasarkan sampel random loh ya mestinya ini. Xn sampel random. Theta hat sama dengan X bar. Tapi tidak bisa disimpulkan X bar estimator dari E theta, nggak bisa. Tapi kalau theta hat bar MLE dari theta, E pangkat X fungsi kontinu kan? Fungsi kontinu. Maka E X bar itu juga MLE dari E pangkat theta. Jadi E pangkat X bar adalah MLE dari theta. Itu karena sifat invarian dari MLE. Karena sifat invarian
harian ini karena sifat invarian dari MLE. Jadi pengalaman saya ketemu mahasiswa itu selalu kalau saya minta mencari tentukan MLE dari theta plus 5 gitu sudah bingung. Dicari densitasnya dengan theta sama dengan 5 itu seperti apa ya nggak ketemu. Yang penting MLE dari theta kemudian dicari fungsinya kan gitu. Ini contoh sifat apa namanya yang bagus ini bisa kita terapkan untuk kasus yang seperti ini. Jadi kalau X itu F X theta seper theta E pangkat minus X per theta. X-nya lebih besar atau sama dengan 0, theta-nya positif. Nah ini gambarnya kan seperti ini. Ini di titik X sama dengan 0 adalah seper theta. Ini kan sama dengan seper theta. Nah ini kan coba kalau saudara lihat gambar seperti ini kan ini cocok untuk distribusi dari ketahanan dari satu komponen elektronik kan suatu ketika kalau X-nya makin tinggi mendekati berkurang terus kan jadi juga daya tahan manusia itu juga begitu. Jadi kalau X-nya makin tinggi itu makin jadi kalau misalnya pelayan toko juga begitu kan. Kalau makin lama ya makin capek kan sehingga waktu tertentu harus diganti kan gitu. Nah, sekarang kita ingin mencari jadi misalnya kita berdasarkan sampel random X1, X2, Xn, kita akan mencari MLE dari bahwa komponen itu masih hidup pada saat T. Jadi bahwa kita tentukan kita akan menentukan MLE dari probabilitas X lebih besar atau sama dengan T. Jadi masih hidup pada saat T. Nah ini ya kalau saudara tidak berpikir jernih ya dicari dulu fungsi dari theta, kemudian kita mencari MLE dari theta gitu. Jangan mencari likelihood dari PX lebih besar T, itu pasti nggak ketemu gitu. Ya pasti nggak ketemu kan gitu.
Ya, jadi kita akan mencari MLE dari peluang X lebih besar dari T. Ini artinya apa? Komponen itu masih hidup pada saat T ya. Kalau bahasa apa namanya pelayanan itu tidak mengantuk sampai waktu T gitu ya. Jadi tidak mengantuk sampai dengan waktu T. Jadi tidak mungkin kita mencari fungsi likelihood dari peluang X lebih besar dari T kan. Jadi ini kan tidak mungkin mencari fungsi likelihood peluang X lebih besar dari T secara langsung. Jadi tidak mungkin kita mencari fungsi likelihood peluang X lebih besar T secara langsung. Berarti kita harus menggunakan sifat, jadi penyelesaiannya menggunakan sifat invarian dari maksimum likelihood estimator. Jadi harus melalui sifat invarian dari MLE, invarian dari MLE. Nah, peluang X lebih besar T itu berapa tuh harganya? Berarti sama dengan integral T tak terhingga seperti theta E pangkat minus X per theta dx kan. Jadi sama dengan berapa? Sama dengan ini kan kalau kita lihat kalau D dari E pangkat minus X min theta itu adalah min seperti theta. Jadi ini adalah minus dari E pangkat minus X per theta dari T infinity. Jadi kalau pada saat T infinity ini kan min infinity, 0 kan, minus 0. Kemudian kalau T sama dengan X sama dengan T kan berarti min dari min. Jadi plus, jadi sama dengan E pangkat minus T per theta. Nah ini kan fungsi dari theta. Ini kan fungsi dari theta. Jadi kita bisa menggunakan sifat invarian. Jadi kita tadi sudah menghitung bahwa theta hat di contoh tadi loh ya, di yang saya baca tadi sudah dihitung theta hat sama dengan X bar. Jadi MLE dari V theta sama dengan E minus T per theta adalah V theta hat sama dengan E pangkat minus
T per X bar. Oh, sederhana sekali gitu. Jadi saudara harus berpikir jernih, berpikir cerdas untuk mendapatkan MLE-nya. Jadi saudara sekali lagi harus berpikir cerdas untuk mendapatkan MLE-nya. Jangan kalau diminta menghitung apa namanya MLE, saudara mesti harus lewat apa namanya lewat apa namanya lewat fungsi likelihood secara langsung, belum tentu ya. Itu yang harus saudara ingat ya. Jadi tidak harus selalu menggunakan langsung fungsi likelihood. Nah, sekarang kita lanjutkan ke estimator bias. Jadi pendekatan yang kita kerjakan dulu yaitu metode momen atau metode maksimum likelihood itu disebut dengan metode frequentis. Ya, jadi itu momen MLE itu disebut juga model frequentis atau klasik. Nah, metode bias, jadi ini yang dalam hal ini asumsinya adalah theta itu adalah parameter sesuatu yang fix tapi tidak diketahui kan gitu. Jadi asumsinya di sini adalah asumsi kuatnya adalah theta fix atau tetap tetapi tidak diketahui, tetapi tidak diketahui dan diestimate berdasarkan X1, X2, Xn dan jadi kita sudah mengenal dua metode yaitu metode momen dan MLE itu disebut dengan metode frequentis atau klasik. Jadi asumsi tentang theta di sini adalah fix atau tetap tetapi tidak diketahui dan diestimate berdasarkan X1, X2, Xn. Nah, apa bedanya dengan metode bias? Jadi, metode bias itu
dimotivasi oleh probabilitas bias. Jadi motivasi itu probabilitas jadi ini kan sebenarnya orang mengatakan juga probabilitas bias. Jadi yang mempunyai ide bahwa probabilitas itu bersyarat itu bias, ya, pendeta dari Inggris. Sebelumnya probabilitas itu tidak ada probabilitas yang bersyarat kan gitu. Jadi apa itu probabilitas bersyarat itu? Saudara kenal yang namanya PA track B sama dengan PA iris B dibagi PB. Ya, jadi ini sama dengan nanti sama dengan PA PB track A dibagi dengan PB. Ya. Apa artinya di sini? Awalnya itu kan ada kejadian A. Kemudian ini kita mempunyai probabilitas tidak bersyarat PA. Kemudian adanya informasi B. Nah, A itu harus disesuaikan dengan adanya dengan info B. Jadi contohnya kalau orang menderita COVID, kemudian diketahui kalau dia itu umurnya masih di bawah 30. Nah, itu namanya informasi tambahan. Jadi menderita COVID diketahui masih muda. Tapi sebaliknya kalau ketemu orang yang umurnya di atas 50 menderita COVID, diketahui kalau dia umurnya lebih tua. Itu penanganannya pasti beda.